Shalom alaikum Bishem Hamasiyah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya pada sore hari ini, Avraham Effendi Usman. Shalom Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagaimana video-video saya sebelumnya, saya senang sekali menayangkan video ini. Saya khususkan kepada para mu'alaf. Nah, kenapa dengan para mu'alaf Bapak Ibu? Karena para mu'alaf ini sering sekali mengganggu kekristenan. Para mu'alaf sering sekali menghina kekristenan. Para mu'alaf sering sekali mencaci maki kekristenan. Dan para mu'alaf Bapak Ibu sering sekali menghina Tuhan kita yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini, bila mereka mempertanyakan hal tentang keimanan kita kepada para Kristen, maka saya selaku para murtadin, orang yang dari seberang masuk ke agama Kristen, bahkan saya menjadi seorang penginjil sekarang Bapak Ibu, saya juga boleh dong mempertanyakan satu hal kepada mereka. Kalau mereka mau menanyakan satu hal, saya juga akan mempertanyakan satu hal. Mereka menanyakan tentang iman kekristenan, saya selaku murtadin juga akan mempertanyakan tentang iman para mu'alaf. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita berani bertanya, kita juga harus berani ditanyain. Jangan nanti Bapak Ibu, mereka membabi buta menanyakan tentang kekristenan, tentang Bible, tentang ketuhanan Yesus. Bahkan mereka tidak segan-segan mencaci maki Yesus. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin setan. Ada yang mengatakan bahwa Yesus mati yang sangat mengenaskan, hanya pakai sempak doang. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tidak perlu jawab hal ini, karena sudah banyak para hamba Tuhan dan pendeta juga penginjil yang lain menanggapi akan hal ini. Cuma saya juga ingin bertanya tentang iman percaya mereka. Contoh Bapak Ibu, mereka sering sekali mengatakan kepada orang di luar Islam, khususnya kepada orang Kristen, itu adalah kafir. Kafir kamu, kafir kamu, kafir kamu. Sedikit-sedikit, kafir. Sedikit-sedikit, kafir. Sedikit-sedikit, kafir. Nah, apakah para murtadin ini, para mu'alaf ini mengerti? Para mu'alaf ini mengetahui? Para mu'alaf ini memahami di mana Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Man kafara kafirun." Di sebuah hadis, Nabi Muhammad berkata, "Man kafara kafirun." Barang siapa mengkafirkan orang, maka orang itulah yang kafir. Nah, Bapak Ibu, Nabi Muhammad tidak pernah berkata man kafara kafirun kecuali orang di luar kafir. Tidak ada. Disamakan semua oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata secara umum, secara menyeluruh, man kafara kafirun. Barang siapa mengkafirkan orang, maka orang itulah yang kafir. Sebagaimana Bapak Ibu, kita meludah air liur ke atas. Ketika kita ludah air liur ke atas, air liur itu akan kena muka kita sendiri. Nah, begitu juga Bapak Ibu, coba dijawab, kenapa Nabi Muhammad melarang umat Islam, khususnya kepada mu'alaf, untuk melarang mengatakan kafir kepada orang lain? Kalau saya melihat Bapak Ibu, melihat sejarah, ada beberapa jawaban yang harus saya ungkapkan di sini Bapak Ibu. Yang pertama sekali, bila dilihat daripada kehidupan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu hidup di zaman jahiliyah, lahir di zaman jahiliyah. Lalu Bapak Ibu, di saat Nabi Muhammad beranjak dewasa, Nabi Muhammad menikah dengan orang Yahudi yang bernama Khadijah. Khadijah itulah seorang janda, seorang saudagar kaya raya. Dia seorang janda. Nah, Khadijah ini adalah orang Yahudi, bukan orang Islam. Nah, apakah Bapak Ibu, gara-gara Khadijah orang Yahudi, bukan orang Arab, maka Nabi Muhammad mengatakan, man kafara kafirun, barang siapa mengkafirkan orang, maka orang itulah yang kafir. Yang selanjutnya Bapak Ibu, Khadijah punya paman. Pamannya bernama Naufal bin Waraqah. Naufal bin Waraqah ini semua orang tahu bahwa dia bukan orang Islam, dia juga orang Yahudi. Bahkan konon katanya Naufal bin Waraqah ini adalah seorang pendeta. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah gara-gara ini juga Nabi Muhammad melarang umat
Islam untuk mengatakan kafir kepada orang lain. Bahkan di sebuah sejarah Bapak Ibu, di sebuah sejarah dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengutus para muridnya, pernah mengutus para sahabat dan umatnya untuk mengutus sahabatnya untuk bernaung di bawah raja, di bawah pimpinan seorang raja, di mana kita ketahui bahwa raja tersebut bukan raja Islam. Saat itu Bapak Ibu, Islam lagi digempur, Islam dalam keadaan terjepit. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya, memerintahkan umatnya untuk bernaung, untuk bersembunyi, untuk meminta perlindungan kepada seorang raja, di mana raja tersebut bukan umat Islam. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tetap akan mempertanyakan kepada para mu'alaf supaya mereka tidak sembarangan ngomong kafir, kofar, kafir, kofar, kafir, kofar. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, orang yang mengatakan kafir kepada saudaranya itu wajib, kata Tuhan, itu harus, orang tersebut harus dilemparkan ke api neraka, harus dicampakkan ke api neraka. Maka dari itu Bapak Ibu, Alkitab menyuruh kita supaya kita mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Alkitab tidak pernah mencatat kasihilah orang yang seiman denganmu, kasihilah orang yang satu kaum denganmu, kasihilah orang yang satu agama denganmu, kasihilah orang yang satu negara denganmu. Tetapi Alkitab memerintahkan di dalam hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, tolong para mu'alaf yang saya hormati, yang saya kasihi, ayo jawab pertanyaan saya ini, kenapa Nabi Muhammad melarang mengatakan kafir kepada orang lain? Silahkan ditanggapi video saya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tunggu video saya yang selanjutnya. Sebagaimana saya katakan, saya Murtaddin tetap akan selalu mengcounter para mu'alaf yang tidak bertanggung jawab, para mu'alaf yang sibuk mengusik umat Kristen, yang sibuk mencaci maki umat Kristen, yang sibuk menghina Tuhan Yesus, yang sibuk menghina Bible. Maka dari itu saya sebagai Murtaddin siap mengcounter para mu'alaf tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu, kita berdoa kiranya mu'alaf dijamah oleh Tuhan sehingga dia berbalik kepada Tuhan, dia meninggalkan hidupnya, dia meninggalkan kesalahan, dia meninggalkan kekacauannya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Shalom Bishem Hamasiah. Bapa Yahweh Bishem Adonai Yeshua Hamasiah memberkati. Shalom Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya.